Selasa 2 Mei 2023 terjadi penembakan dengan senjata airsoft gun di halaman depan kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Saat acara halal bihalal dan rapat pimpinan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mustafa, laki-laki berumur 60 tahun ini menembak dengan peluru karet yang menyebabkan 2 orang terluka dan kaca kantor pecah. Pelaku dinyatakan meninggal setelah menyerang kantor MUI Pusat. Penyebab kematiannya masih terus diselidiki melalui proses otopsi. Motif sementara dari penyerangan diduga karena pelaku ingin mendapatkan pengakuan sebagai wakil Nabi. Dia pernah berkirim 6 surat ke MUI, tapi belum pernah ditanggapi. Hal ini berdasar pada penelusuran surat-surat yang dikirim pelaku sejak 2018. Densus 88 menelusuri latar belakang dan ideologi yang dianutnya. Namun, hasilnya dipastikan tidak ada keterlibatan suatu kelompok teroris. Apa sebenarnya isi surat yang pernah ia kirimkan? Melihat track record sebelumnya, Mustafa pernah melakukan tindakan pengrusakan di kantor DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2016. Atas aksinya itu, Mustafa menjalani hukuman penjara dan sudah bebas ketika melakukan serangan ke kantor MUI Jakarta Pusat. Semestinya terhadap setiap narapidana, Otoritas Kementerian Hukum dan HAM melakukan penakaran risiko atau risk assessment. Penakaran risiko atau risk assessment ditunjukkan untuk memprediksi seberapa jauh seorang narapidana akan mengulangi perbuatan dan kata lain menjadi seorang residivis. Kembali lagi, karena yang bersangkutan kembali melakukan perbuatan pidana kekerasan dengan melakukan penembakan di gedung MUI, maka patut kita menagih Kementerian Hukum dan HAM. Sudahkah kalian sungguh-sungguh melakukan penakaran risiko terhadap narapidana ini? Seandainya Kementerian Hukum dan HAM pada saat sudah menyelenggarakan penakaran risiko atau risk assessment terhadap narapidana ini, lalu simpulannya adalah ada kemungkinan besar pelaku akan menjadi seorang residivis, maka semestinya peristiwa penembakan di gedung MUI bisa dicegah. Jika bukan atas dasar agama, lalu apa yang mendorongnya melakukan hal tersebut? Apakah ia menderita gangguan jiwa? Di satu sisi, pihak MUI menginformasikan bahwa pelaku ini merupakan anggota kelompok penembak. Bisa menjadi kelompok atau anggota kelompok tertentu menandakan bahwa dia cukup waras, dia cukup kompeten untuk masuk dalam organisasi tersebut. Tertangkap kesan kuat bahwa pelaku ini juga mengalami delusi. Kalau orang sudah mengalami delusi, maka kita punya alasan untuk mengasosiasikan dirinya dengan serbaneka abnormalitas psikologis, abnormalitas psikiatri. Nah, itu yang saya katakan tidak sinkron. Di satu sisi ada indikasi bahwa dia waras, tapi pada sisi lain ada rangkaian perilaku yang mengesankan dia tidak waras. Kemungkinan adanya malingering atau pura-pura sakit, pura-pura tidak waras, pura tidak normal, harus diangkat ke permukaan. Kenapa? Karena kita tidak bicara tentang orang yang sakit semata, tidak. Kita bicara tentang orang yang melakukan kejahatan yang barangkali sakit. Karena dia melakukan kejahatan, maka boleh jadi sakit, baik difabrikasi maupun alami, merupakan cara yang bersangkutan untuk lolos dari jerat pertanggungjawaban pidana. Semoga tak ada lagi orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau wakil nabi dan mengambil korban jiwa lain. Peristiwa penembakan di gedung MUI mengirim pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk tidak pernah sekali-kali menyepelekan ancaman kekerasan, apalagi ancaman pembunuhan. Sekian banyak negara, terutama sekali di Amerika Serikat, bukan hanya 1 atau 2 atau 5 atau 10,
sangat banyak aksi-aksi pembunuhan, termasuk pembunuhan massal, yang mana pelakunya terlebih dahulu menebar ancaman lewat media sosial. Jadi, ancaman kekerasan, terutama pembunuhan, baik yang ditulis lewat surat maupun disebar lewat media sosial, sudah sepatutnya tidak kita sepelekan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya cerita terkait dengan hal-hal seperti ini? Penyerangan yang bukan hanya di Indonesia, mungkin terjadi di negara lain? Taruh pendapat dan ceritamu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.